Halo sahabat Tangguh, kembali lagi bersama saya Firlian Rizky Utama. Hari ini Rabu 15 Januari 2025. Selama 30 menit ke depan untuk menyajikan informasi rangkaian peristiwa bencana yang berdampak signifikan di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio BNPB Jakarta. Inilah program Teropong Bencana. Sahabat Tangguh, wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kembali dilanda banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama pada Senin 13 Januari 2025. Tim BPBD Kota Medan masih bersiaga di lokasi terdampak meskipun saat ini banjir telah berangsur surut. Banjir kali ini menggenangi dua wilayah di dua kecamatan antara lain Kelurahan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dan Kelurahan Terjun di Kecamatan Medan Marelan. Tinggi muka air bervariasi antara 20 hingga 130 cm. Total sebanyak 880 jiwa terdampak dari kejadian ini. Sedikitnya 54 warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hasil kaji cepat sementara mencatat kerugian material berupa 250 unit rumah harus terendam banjir. Untuk mengetahui kondisi terkini penanganan bencana banjir di Kota Medan, telah tersambung bersama kami Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Medan, Ibu Ika Handayani Tarigan. Selamat siang, Ibu Ika. Selamat siang, Pak. Ibu bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini situasi banjir yang menggenangi wilayah Marelan dan Belawan pada siang hari ini, Bu? Hingga siang hari ini. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan informasi terkait kondisi banjir yang di Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan. Di sini informasi terakhir yang kita tahu BPBD dari TRC yang memantau langsung pada pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Situasi saat ini di Jalan Kapten Rahmat Budin, Komplek Gria Pesona Minimalis, air sudah mulai surut total, Pak. Surut dan warga saat ini sudah dapat beraktivitas kembali dan cuaca saat ini berawan. Izin, Pak. Baik, bagaimana upaya percepatan penanganan darurat yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan, Bu? Apakah ada rencana upaya penyedotan atau pompanisasi pada genangan yang masih tersisa? Izin Pak, di BPBD sendiri saat ini terus melakukan pemantauan das dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait di lingkungan yang terkena dampak banjir seperti kepala lingkungan, lurah, dan sampai ke camatnya juga, dan memonitor perkembangan cuaca terus berkoordinasi dengan BMKG, kemudian melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir, kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap siaga apabila terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk yang di masalah pompa air yang Bapak sebutkan tadi itu biasanya itu di PU. Baik, artinya berkoordinasi dengan lintas instansi dan juga dinas begitu ya, Bu Ika? Siap. Baik. Ibu, apa sebenarnya penyebab utama banjir yang kerap melanda Kota Medan pada 3 bulan terakhir ini, Bu? Itu yang kita tahu saat ini curah hujan yang intensitasnya sangat tinggi dan hujannya lebat. Kemudian masih banyak juga yang kita perhatikan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Bisa kita bilang membuang sampah sembarangan. Kemudian banjir kiriman dari gunung, Pak. Dan ada juga terkadang erosi di bantaran sungai dan drainase yang mungkin. Tapi drainase sekarang kita sudah mulai banyak di Kota Medan yang sudah diperbaiki dan mungkin udah bagus lah kalau untuk itu. Cuman kita harapkan untuk masyarakatnya juga ikut mendukung program pemerintah tersebut, begitu Pak, agar membuang sampah pada tempatnya tidak sembarangan. Baik,
Ibu, dari informasi yang kita dapat, Kota Medan telah memiliki alat peringatan dini setidaknya di 5 aliran sungai. Apakah ini telah dimanfaatkan optimal oleh masyarakat, Bu? Insya Allah sudah, Pak. Sampai saat ini dari program tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, Pak. Itu yang 5 aliran sungai yang di Sungai Deli, Babura, Denai, Sunggal, arealnya area Deli, Babura, Denai, Sunggal, dan Seskambing, Pak. Itulah yang monitor dari CCTV. Baik, ketika sudah dimanfaatkan dengan optimal, kemudian apa imbauan dari BPBD atau pemerintah daerah setempat kepada masyarakat, Bu? Diharapkan kepada masyarakat, itu tadi yang pertama, buang sampah pada tempatnya, tidak membuang. Kadang kita melihat ada yang masih membuang ke bantaran sungai, dan jangan membangun rumah di pinggiran sungai. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, termasuk juga ya kita upayakan untuk terus reboisasi untuk penghijauan, penanaman pohon, dan membersihkan saluran air secara rutin. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Ibu Ika Handayani Tarigan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Medan. Selamat kembali bertugas. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Sahabat tangguh, dari Kota Medan kita beralih ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Banjir masih menggenangi sejumlah titik di Kabupaten Kampar hingga hari ini Rabu 15 Januari 2024. Berdasarkan laporan yang dihimpun BNPB, sebanyak 1.063 unit rumah terdampak banjir sejak Senin 13 Januari lalu. Tercatat 4.697 jiwa terdampak yang tersebar di 3 desa, yakni Desa Kuntu, Sungai Paku, dan Teluk Paman Timur di wilayah Kecamatan Kampar Kiri. Melalui pantauan udara dapat dilihat masifnya banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Subayung ini. Dilaporkan tinggi muka air maksud kami di pemukiman warga bervariasi mulai dari 10 cm hingga mencapai 1 meter. Guna mendapatkan informasi lebih jauh terkait dengan penanganan banjir, kini telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kampar, Bapak Agustar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Pak, bisa dijelaskan situasi terkini dari banjir yang melanda Kabupaten Kampar dan apakah ada penambahan korban terdampak per hari ini, Pak Agustar? Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan bahwasanya kondisi banjir di Kabupaten Kampar masih meluas, Pak. Dari hari Senin kemarin 3 desa, hari ini sudah 10 desa merangkup 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar Kiri dan Gunung Sailan. Kondisi air masih fluktuatif, Pak, karena kondisi intensitas hujan masih tinggi, baik daerah hulunya Sumatera Barat maupun di Kabupaten Kamparnya sendiri. Karena ini sebagian besar memang air ini kiriman dari Sumatera Barat, Pak, karena ini hulunya sungai ini berada di Sumatera Barat. Dan ini adalah luapan air di sepanjang aliran daerah sungai Subayang memasuki Kampar Kiri. Baik, upaya penanganan darurat apa yang telah dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam penanganan ini? Terima kasih, Bapak. Ini dapat kami sampaikan bahwa Satgas TRC sudah turun untuk melakukan pendataan masyarakat yang terdampak daripada banjir itu sendiri, kemudian juga melakukan respon cepat, pencarian, pertolongan, dan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak. Kemudian juga sudah koordinasi dengan semua dinas terkait, termasuk dengan pemerintahan desa dan kecamatan, dan kita menghimbau memang setiap desa untuk membentuk satgas posko di masing-masing desa untuk mendata dan menginventarisir kerusakan, juga di samping terhadap masyarakat juga kerusakan infrastruktur, Pak. Karena kemarin ini juga ada infrastruktur yang rusak akibat dari bencana banjir ini, dan kita sudah melakukan kegiatan tanggap darurat memang untuk fungsional sementara. Sudah dikoordinasikan ke PU dan kami rencananya menggunakan BDT, Pak, untuk perusakan infrastruktur ini karena jalur transportasi masyarakat itu hanya satu gitu. Kemudian juga dengan dinas kesehatan ini di setiap desa baik Pustu maupun Puskesmas sudah kita siagakan, Pak, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat yang terdampak dari bencana banjir itu sendiri gitu.
Apakah ada kendala dalam upaya penanganan darurat banjir kali ini, Pak? Mengingat cakupan wilayah tadi ada penambahan. Karena luasnya Kabupaten Kampar ini dan memang akses di Kampar kiri itu ada jalur yang terputus, Pak, sehingga tidak bisa kita lintasi melalui darat. Dan apabila kita menempuhnya melalui jalur sungai dengan sampan yang kita ini tidak bisa karena arusnya terlalu deras, Pak. Baik. Dan ada kemarin 2 desa itu khususnya tidak sampai Satgas ke lokasi tersebut gitu. Apa rencana terdekat dari BPBD Kabupaten Kampar, Pak, untuk menanggulangi kendala-kendala yang ada, Pak? Ya, tentunya kita seperti saya sampaikan tadi, semua klaster yang ada dalam penanggulangan bencana ini tentunya kita himbau melalui pimpinan Bapak Bupati dan Sekda, kita sudah laporkan supaya bisa berkolaborasi dalam penanganan bencana ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Baik, adakah proses atau rencana perbaikan infrastruktur dari sisi sungai, aliran-aliran sungai, Pak? Ini salah satu kendala, Pak, karena pemerintah daerah sepanjang aliran sungai ini adalah kewenangan WS. Selama ini memang kerusakan erosi di sepanjang pinggir dan juga runtuhan tebing yang ada di sepanjang sungai itu, kita sudah koordinasi dengan WWS, Pak. Cuman sebagian baru yang bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran juga. Sementara dalam hal ini pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam mengelola BWS daerah aliran sungai ini karena kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera 3, Pak. Dan baik, ini juga kemarin sudah rapat koordinasi kami supaya ini ada pembangunan terhadap turap tebing yang akan runtuh di sekitaran bantaran sungai yang ada di Kampar kiri ini, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Aguster, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kampar. Semoga penanganan darurat di Kabupaten Kampar bisa berjalan optimal. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Pak. Sahabat tangguh dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kita beralih ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banjir terjadi pada Senin 13 Januari di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hingga hari ini masih menggenangi beberapa wilayah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 705 kakak atau 2.620 jiwa terdampak akibat kejadian ini. Kejadian yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Bukara ini melanda Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak. Terpantau tinggi muka air mencapai 10 cm hingga 40 cm. Guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penanganan banjir yang terjadi, kini telah terhubung dengan kami Kalaksa BPBD Kabupaten Deli Serdang, Bapak Zainal Abidin Hutagalung. Selamat siang, Pak. Pak Zainal, apakah masih terhubung? Selamat siang, Pak Zainal. Pak Zainal. Selamat siang, Pak Zainal. Apakah masih terhubung dengan kami, Pak? Pak Zainal? Pak Zainal? Baik. Tampaknya masih ada kendala di jaringan. Baik, Pak Zainal, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Di-unmute, boleh di-unmute dulu, Pak. Halo Pak Zainal. Masih ter-unmute, termute suaranya, Pak.
Nah, mohon maaf Pak. Baik, sudah terdengar Pak? Selamat siang Pak Zainal Abidin Hutagalung, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Deli Serdang. Suara tidak terdengar Pak, tidak terdengar. Suara Bapak terdengar Pak? Ayo Pak. Suara saya apa terdengar Pak? Suaranya kecil Pak dari studio Pak. Baik, Pak Zainal Abidin Hutagalung, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Deli Serdang, selamat siang. Selamat siang Pak. Baik. Suaranya Pak kecil Pak, terlalu kecil suaranya. Baik. Bisa dijelaskan kondisi saat ini dari banjir di Kabupaten Deli Serdang, Pak Zainal? Baik Pak, sekitar kemarin, tanggal 13 atau tanggal 14 kemarin itu terjadi hujan dengan intensitas tinggi, khususnya di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, yang kebetulan memang kondisi saat ini dengan cuaca ekstrim, hujannya tidak merata di Kabupaten Deli Serdang, hanya ada beberapa kecamatan. Dan kebetulan Kecamatan Hamparan Perak tersebut hujannya intensitas tinggi, sehingga anak-anak sungai dari Sungai Belawan itu meluap, dan kebetulan alirannya menuju ke pantai atau ke Belawan, ya, ke Selat Malaka. Hanya saja adanya pelambatan Pak, pelambatan aliran anak sungai tersebut menuju ke muara di Belawan, dan pelambatannya memang ada saluran-saluran dari anak sungai itu yang membentuk bottleneck, terjadinya penyempitan dan pendangkalan, yang kemarin juga sudah ada upaya untuk memperluas penyempitan tersebut, mengembalikan penyempitan tersebut, yang bekerja sama atau koordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Deli Serdang. Dan kita alirkan air yang pelambatan tersebut ke muara, yang lokasinya itu di sekitar di batas antara batas Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan. Nah, saat ini kendalanya juga adanya pasang perdani, ya, karena mungkin angin laut di sekitar Belawan, sehingga itu juga membuat kendala, sehingga air yang mengalir dari anak-anak sungai tersebut atau induk-induk sungai, Sungai Belawan dan sebagainya, itu membuat pelambatan, sehingga air itu meluap ke kiri kanan induk dari sungai maupun anak-anak sungai, yang membuat genangan dan genangan-genangan, khususnya genangan di pemukiman-pemukiman masyarakat yang kebetulan berdekatan sekali dengan alur sungai tersebut, gitu ya. Apalagi lahan-lahan pemukiman tersebut di bawah dari terlalu rendah dia dengan aliran sungai, baik itu sungai induk maupun anak sungai, Pak. Baik, Pak Zainal, apakah sudah diidentifikasi penyebab dari penyempitan anak-anak sungai yang tadi Bapak sebutkan, Pak Zainal? Identifikasinya memang karena memang di sekitar anak sungai itu dimanfaatkan oleh masyarakat, mungkin membuat bangunan-bangunan sementara seperti itu, mungkin
untuk kegiatan-kegiatan dia beternak. Kebetulan aliran sungai itu di belakang pemukiman mereka atau rumah mereka untuk beternak, apakah ternak ayam dan sebagainya, sehingga membuat bangunan-bangunan darurat yang sehingga terjadinya penimbunan-penimbunan di sisi aluran sungai atau anak sungai tersebut, Pak. Baik, apakah ada perluasan dari dampak banjir yang terjadi, Pak Zainal? Ulangi, Pak. Suaranya apakah ada kecil, Kak, perluasan dampak wilayah yang tadi tergenang di akibat banjir yang terjadi, Pak Zainal? Oh tidak, Pak. Perluasan wilayah yang terdampak genangan itu tidak. Itu hanya yang lokasi yang kemarin di sekitar bulan Agustus juga sudah terjadi. Tapi ini karena memang kendalanya memang pasang perdani itu, Pak, yang juga terimbas, terdampak juga Kota Medan, karena memang aliran-aliran sungai itu hulunya di wilayah Deli Serdang dan hilirnya di wilayah Kotamadya Medan, Pak. Baik, rencananya sampai kapan normalisasi anak-anak sungai tadi yang dilakukan oleh BPBD dan juga pemerintah daerah, Pak, dilakukan? Kemarin sudah ada koordinasi dengan Badan Wilayah Sungai Sumut II dengan pihak Kecamatan Hamparan Perak yang berkaitan dengan pembahasan upaya untuk menormalisasi secara permanen aluran-aluran sungai itu, apakah itu aluran sungai anak maupun induknya. Kemudian juga untuk membuat tanggul ya yang lebih tinggi, untuk agar volume air yang tinggi di aluran sungai itu tidak keluar ya menggenangi pemukiman-pemukiman masyarakat yang wilayahnya lebih rendah dari aliran sungai tersebut, Pak. Baik. Terakhir, Pak Zainal, apakah ada imbauan kepada masyarakat khususnya yang terdampak, di samping memang pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya yang tadi Bapak jelaskan, Pak Zainal? Ya, agendanya tetap kita ini yang berkaitan dengan di sekitar wilayah pemukiman yang memang juga perumahan-perumahan yang memang dibangun oleh investor, perumahan-perumahan layak, apakah perumahan sedang dan sebagainya, komplek seperti itu. Kita juga mengimbau bahwa lokasi-lokasi saluran pembuangan drainase dan sebagainya untuk tidak ditimbun atau ini oleh sampah-sampah yang akan menutup saluran-saluran pembuangan drainase mereka yang sudah ada alirannya ke aliran sungai tersebut, sehingga itu membuat pelambatan juga penyaluran atau aliran air yang dari pemukiman suatu ketika hujan volume tinggi menuju aliran sungai tersebut gitu, Pak. Karena memang kita juga sudah merencanakan pasang klep di sekitar aliran-aliran sungai tersebut, Pak. Baik, artinya memang harus ada peran juga dari masyarakat dan juga penyedia perumahan untuk bisa memanfaatkan atau mengoptimalisasi pembuangan-pembuangan sampah yang ada, jangan sampai ini menghambat saluran-saluran drainase yang ada, begitu Pak Zainal? Ya, siap. Baik. Ya seperti itu, Pak. Yang kita himbau kepada masyarakat selain menghimbau yang berkaitan dengan kesiagaan mereka, Pak. Suatu ketika lokasi pemukiman mereka debit air sudah mulai tinggi, begitu dia, sehingga menggenangi rumah mereka. Kemudian jangan ada aktivitas. Suatu ketika ada genangan di rumah, aktivitas menggunakan alat-alat listrik, dan kita juga mengimbau PLN untuk menonaktifkan dulu kaitannya dengan aliran listrik penerangan masyarakat. Seperti itu, Pak.
Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin Hutagalung, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Deli Serdang. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih. Sahabat Tangguh, demikian rangkaian informasi peristiwa bencana yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Firlian Rizky Utama mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam tangguh.